Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sungguh bersyukur kita dapat menikmati lagi hari yang baru hari ini. Semoga kabar saudara semuanya baik, sehat, dan selalu bersemangat ya. Marilah sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang berlimpah kasih dan anugerah, terima kasih untuk hari ini, pagi yang indah dan cerah yang Tuhan anugerahkan kembali kepada kami untuk boleh kami nikmati sebagai berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati malam dan pagi ini dengan kesegaran yang baru. Kami boleh menyambut hari ini dan melakukan berbagai tugas pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang pagi hingga malam hari nanti. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kami, agar apapun yang kami kerjakan hari ini sungguh berkenan dan memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami. Karena kami berdoa dan memohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, renungan kita hari ini Jumat berjudul Hormat Hanya Kepada Allah. Didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 hingga 25. Mari kita membaca firman Tuhan. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pengurus rumah tangga raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka memperoleh bahan makanan dari wilayah raja. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Lalu rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara ilah dan bukan suara manusia." Seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Putuslah nyawanya dimakan cacing-cacing. Sementara itu firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengarkan orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut James Freeman Clark, seorang teolog Amerika Serikat, perbedaan politikus dan negarawan adalah bahwa politikus berpikir tentang pemilihan umum berikutnya, sementara negarawan memikirkan generasi masa depan. Demikian dituliskan Bianto di Kompas tanggal 26 Mei 2021. Secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa fungsi pemimpin yang baik dan benar adalah pada saat ia memperhatikan orang-orang yang dipimpinnya dan bukan mementingkan kekuasaan dirinya saja. Saudara-saudara, Herodes bersikap angkuh dengan kekuasaan yang diembannya. Ia membiarkan emosi negatif menguasai dirinya. Bahkan, ia tidak peduli untuk membangun relasi yang harmonis dengan raja-raja di sekitar wilayahnya. Rakyat
begitu menyanjungnya seperti ilah. Namun hidupnya berakhir tragis. Malaikat Tuhan menamparnya karena ia tidak membuat rakyat menghormati Allah. Nyawanya putus dan tubuhnya dimakan cacing-cacing. Tidak ada seorang pun yang berhak menggantikan posisi Allah. Hanya perkataan Allah saja yang layak dipercaya. Saudara-saudara, Allah sudah mempercayakan kepada kita pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari sekarang ini. Mari kita kerjakan tugas itu sesuai dengan kehendak Allah. Panggilan iman kita adalah supaya melalui pekerjaan yang kita lakukan, orang lain dapat mengalami kebaikan Allah. Kita diberkati untuk melanjutkan berkat itu kepada orang-orang. Biarlah pekerjaan yang kita tekuni mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Inilah cara hidup yang menunjukkan hormat kepada Allah. Kiranya firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini terus menguatkan dan meneguhkan kita untuk selalu menjadikan hidup kita berkenan kepada Allah dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, segala hormat, puji dan kemuliaan hanyalah bagimu, Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, yang rahmat-Mu tak pernah berkesudahan, yang anugerah-Mu tak pernah habis-habisnya. Semua yang kami miliki, semua yang kami rasakan dan alami, semua kebaikan-kebaikan yang kami senantiasa alami, hanyalah terjadi karena kemurahan hati dan berkat Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu mengingat semua ini, sehingga setiap hari kami boleh selalu bersyukur. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami, kami akan selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab kami tahu dan kami yakin apapun yang terjadi dalam hidup kami ada dalam pemeliharaan dan topangan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa dan selalu memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang berharap kepada-Mu. Karena itu, berkatilah kami juga pada hari ini. Biarlah segala dinamika hidup yang kami boleh alami dan temukan dalam pekerjaan, tugas, dan aktivitas kami terus membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan hidup takut dan hormat akan Tuhan. Dan selalu menjadikan hidup kami ini jalan bagi terwujudnya kehendak-Mu, sehingga orang-orang di sekitar kami juga boleh merasakan sentuhan kasih-Mu dan memahami juga kehendak-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dan kami serahkan hidup kami hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, hanya dalam pertolongan, berkat dan kasih sayang Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.